Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salam bahagia. Sudah beberapa lama saya tidak menyampaikan sharing kehidupan karena berbagai alasan. Dan saat ini perkenankanlah saya hendak menyampaikan sharing pengalaman kehidupan. Saya melakukan rekaman ini di belakang ada gemericik sungai karena rumah saya dekat dengan sungai kecil. Saat ini saya hendak menyampaikan sharing kehidupan bahwa pada umumnya setiap orang pada saat-saat ini bisa menerima, memahami tentang perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan status sosial itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kemudian saat ini saya merasakan perbedaan tentang afiliasi politik, perbedaan tentang calon presiden itu bisa menjadi persoalan. Apalagi perbedaan mengenai agama, kemudian bahkan aliran-aliran agama, tentang dogma, doktrin, tentang agama, tentang spiritualitas, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, itu ternyata lebih membuat sensitif dibandingkan perbedaan-perbedaan tentang warna kulit, tentang suku bangsa, asal-usul, dan sebagainya. Saat ini perbedaan tentang siapa yang menjadi calon presiden itu bisa menjadi sensitif. Demikian pula bisa menjadi sensitif hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, dengan spiritualitas, dengan keagamaan, seperti misalnya bahkan sampai dogma, doktrin, aliran, keyakinan, kepercayaan, ajaran-ajaran kerohanian, spiritualitas atau agama itu menjadi sangat sensitif. Karena apa? Karena memang agama sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang personal, yang pribadi, yang privat, kemudian diubah menjadi hal yang berkaitan dengan publik, umum, kolektif, sehingga kemudian menyebabkan agama menjadi sensitif. Yang kedua, agama berkaitan dengan hal-hal yang transendental, hal-hal yang di masa depan setelah manusia dipanggil Tuhan, bukan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kondisi yang sekarang ini. Sehingga berbeda dengan misalnya ilmu statistik, ilmu matematis yang pasti, atau dengan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti, hampir setiap orang sudah memiliki kesepakatan, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kemudian kalau berhubungan dengan kerohanian, spiritualitas, dengan dogma, dengan doktrin ajaran tentang keagamaan itu menjadi sensitif. Karena setiap ajaran agama, setiap ajaran spiritualitas, setiap ajaran kerohanian, setiap dogma, doktrin bisa berbeda-beda. Karena tidak ada yang bisa membuktikan mana yang benar, karena itu berkaitan dengan nanti setelah hidup. Orang yang mati tidak bisa kembali ke dunia ini untuk menunjukkan mana kebenaran tentang kerohanian. Oleh karena itu sebenarnya jika demikian, hal-hal tentang dogma, ajaran kerohanian, spiritualitas atau agama itu sebaiknya dikembalikan sebagai ranah privat, ranah personal, ranah pribadi, sehingga setiap orang tidak perlu mengklaim, kemudian berselisih paham, kemudian berdebat tentang siapa yang benar, ajaran mana yang benar, dogma, doktrin mana yang benar, agama mana yang benar. Karena itu sifatnya adalah personal pribadi.
Kebenarannya adalah kebenaran pribadi, karena di setiap agama pun akan setiap orang berbeda-beda dalam cara pandangnya. Hal yang paling penting untuk menunjukkan ajaran agama yang benar, ajaran dogma doktrin kerohanian spiritualitas yang benar adalah melalui kehidupan setiap umatnya masing-masing, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Itu yang mungkin lebih ideal. Jadi marilah kita dapat berlomba-lomba untuk berbuat baik, berbuat benar, berlomba-lomba menjadi rahmat, menjadi berkat, berlomba-lomba dalam kebajikan, dengan perkataan yang baik, dengan perilaku yang baik, sehingga itu yang dapat menunjukkan kebenarannya masing-masing. Jadi kebenaran suatu ajaran, dogma, doktrin, kerohanian, spiritualitas ditunjukkan oleh masing-masing pribadi dengan berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan di dalam hidupnya, berlomba-lomba untuk menjadi berkat dan rahmat, berlomba-lomba untuk semakin meningkatkan kebajikan, sehingga dunia menjadi damai, menjadi tentram, karena setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat benar. Setiap orang berlomba-lomba untuk menjadi berkat dan rahmat. Setiap orang berlomba-lomba untuk mewujudkan kebajikan dalam kehidupannya. Maka dengan itu setiap orang kita bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk membawa kedamaian di dalam diri kita sendiri, membawa kebahagiaan kedamaian bagi orang lain, juga bagi dunia ini. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kebenaran, menjadi berkat dan rahmat, dan kemudian berlomba-lomba dalam kebajikan. Salam damai, salam bahagia. Tuhan memberkati.